Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat subscriber dimanapun berada, selamat malam. Selamat menikmati kopi kepala api. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alif ba ta sa jim he ho dal dal ra je sin alif sin ageng so do 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 jim pe kop kap lam mim nun waw ha lam alif hamzah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin idza hasad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarri waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Oke. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat, selamat malam dimanapun berada. Saya maaf jika saya sering mengucapkan assalamualaikum karena sahabat-sahabat pun banyak ya. Buat sahabat-sahabat saya dimanapun berada, yuk kita baca sholawat dulu sejenak. Maaf jika salah, maklum saya orang bodoh ya, tak bisa apa-apa, hanya Tuhan yang bisa. Apa salahnya kalau kita belajar begitu ya, kira-kira sahabat-sahabat. Tolong jika salah dibetulkan. Buat ingin membaca sholawat yang suka dibacakan oleh Kang Ujang Ustadz Buswami ya, maaf Kang Ujang ya. Saya pengen bisa seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bihurmatihim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim. Sahabat-sahabat dimanapun berada, jangan lupa kita ya berdoa, baca sholawat, istighfar ya, memohon ampun pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi orang-orang muslim, bagi yang non muslim, berdoalah kepada Tuhan yang Maha Esa, lakukanlah yang terbaik. Kata Kang Cai juga, kebenaran itu hanya milik Allah. Mungkin kesalahan juga Tuhan yang punya, cuman kalau kita kesananya ingin baik, pilihlah jalan yang terbaik. Jika Anda kesananya ingin celaka, mungkin
pilihlah jalan yang jelek. Kata Tuhan, bukan kata saya ya. Ini ada dua pilihan, baik dan jelek. Kalau kita memilih jalan yang baik, insya Allah di sini juga dan di sana insya Allah kebaikan yang kita terima. Tapi kalau kita ada di jalan yang salah, insya Allah jangankan di sana, di sini juga insya Allah salah dan disalahkan semua orang lain. Apalagi di hadapan Sang Pencipta, itu sudah total salah ya sahabat-sahabat. Jika saya punya kesalahan, pasti semua orang juga punya kesalahan. Mohon maaf terutamanya buat sahabat-sahabat, dan saya memohon maaf atau ampunan kepada Sang Pencipta ya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bumi 7, langit 7, hari 7. Begitu kira-kira ya. 21 mutakaliman hiji wujud tegasna Allah taala ya, mungkin seperti itu. Jadi 3 bako ya. 20 mutakaliman hiji wujud jadi 21. Assalamualaikum buat sahabat-sahabat dimanapun berada. Jika sahabat-sahabat ingin melontarkan atau ingin bersedekah ya, ingin memberikan harta sahabat-sahabat ke fakir miskin melalui saya, silahkan tinggal dihubungi nomor saya 081 281 640 588, telepon plus WA. Jika sahabat-sahabat yang banyak rezekinya, yang banyak uangnya, misalnya ingin bersedekah, yang harus disampaikan sama saya, insya Allah akan saya terima, akan saya berikan kepada hak-haknya ya, yang sudah saya berikan sebagian ke anak yatim. Ada kadang-kadang di perjalanan ada nenek-nenek yang lagi musafir, bener-bener itu yakin asli musafir, saya berikan seperti itu ya, walaupun tak disebutkan ini dari siapa-siapanya gitu ya. Maaf kalau jika pemberian sahabat-sahabat yang sudah saya berikan ke orang lain, jika tidak divideokan atau tidak di upload di YouTube saya, karena waktu itu saya belum punya channel. Insya Allah kedepannya jika sahabat-sahabat yang memberikan atau bersedekah ke fakir miskin, ke anak yatim, akan saya sampaikan. Tinggal hubungi saya di 081 281 640 588. Nanti akan saya kasih nomor rekening ke sahabat-sahabat yang ingin bersedekah ke fakir miskin ya. Insya Allah akan saya sampaikan dan akan saya videokan, dibikin konten, di upload ke YouTube ya, di channel Kanang Jero. Jika sahabat-sahabat ingin ya, yang punya niat ingin bersedekah, enggak secara langsung, misalnya sahabat-sahabat yang memberikan, karena kan zaman sekarang banyak yang gini, orang lain sudah bersedekah, ria, ujub, apa takabur ya. Jangan punya niat seperti itu dulu. Kita kan nggak tahu niat orang itu ikhlas apa enggaknya. Pasti ikhlas, nggak mungkin dikasih sama orang lain kalau nggak ikhlas mah gitu ya sahabat-sahabat. Walaupun saya tak sebut namanya satu persatu yang sudah memberikan, membagi rezeki ke fakir miskin, waktu itu sudah saya belikan ke domba satu ya, seharga berapa ya, 2 juta. Alhamdulillah sudah saya bagikan dagingnya, mudah-mudahan diterima oleh Allah amal ibadah kita, amal ibadah sahabat-sahabat, dan diberikan lagi barokahnya ke sahabat-sahabat yang memberikan sedekah seperti itu ya. Ini sekali lagi dari saya, jika ada sahabat-sahabat yang sudah sukses usahanya dimanapun berada ya, di kampung atau di kota, yang ingin bersedekah melalui channel Kanang Jero, insya Allah akan saya sampaikan. Tinggal dihubungi nomor telepon yang saya tadi sebutkan. Insya Allah akan dikasih nomor rekening sama saya.
sodako Anda berapa nominalnya, insya Allah akan saya sampaikan ke sahabat-sahabat yang membutuhkan. Seperti itu ya sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat doakan saya ingin meminta subscribe dulu sebelum ditonton, like, share ke teman-temannya biar banyak orang yang tahu, seperti itu ya. Walaupun nggak saya videokan, nggak saya upload ke YouTube yang sudah karena waktu itu saya belum punya channel. Insya Allah yang tahu, Allah maha tahu segalanya, maha segala-galanya ya, seperti itu. Insya Allah amal perbuatan Anda mudah-mudahan diterima oleh Allah dan dikasih lagi sama yang mengasihinya, seperti itu pasti itu. Misalnya kita sodako ke anak yatim 10.000, Tuhan akan menggantikannya mungkin 10 kali lipat seperti itu, mungkin bahkan bisa lebih. Berdoa saja, kita memohon saja kepada yang Maha Kuasa, berikan rezeki ya Allah sebanyak-banyaknya. Insya Allah saya ingin memberikan hak itu ke haknya, seperti itu ya. Anda berdoa, kata Kang Jae juga, kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu betul sekali. Mungkin kesalahan juga sama, cuman kita harus bisa memilih mana yang terbaik buat nanti dan sekarang. Pilihlah jalan yang terbaik. Mungkin kejelekan juga Tuhan yang punya, cuman kita harus tahu kalau kita ngambil di jalan yang itu, dan jangankan sekarang, jangankan nanti, sekarang juga insya Allah saya disalahkan sama orang-orang, dan nanti juga berhadapan sama Sang Pencipta, insya Allah salah besar itu ya. Maaf, saya bukan santri atau bukan keluaran dari pesantren. Jika teman-teman sahabat-sahabat yang merasa nggak enak mendengar ucapan saya dulu, maafkan saya ya. Saya itu maklum lah, tukang proyek, tukang bangunan. Emang saya tukang mabok dulunya, terus terang saya nih tukang mabok aslinya. Cuma sekarang insya Allah enggak. Mulai dari tahun 2017 saya sudah disuruh puasa oleh leluhur saya. Kalau boleh tahu namanya, sudah di video yang sudah saya upload ke YouTube ada, atau di siaran langsung ya ada. Kalau enggak kepotong-potong siarannya. Saya disuruh puasa terus oleh Kangjeng Syekh Tolib ya, alias Mbah Tolib. Waktu itu dia datangnya waktu saya kerja di Cinere di rumah Pak Haji ya, Pak Haji Purnomo, Blok C nomor 73 kalau nggak salah ya, Blok C nomor 73 kalau nggak salah. Waktu itu jam 1 malam saya didatangi oleh kesepuhan, oleh kakek-kakek. Saya nggak tahu, kirain kakek-kakek itu bukan leluhur atau bukan para wali ya, saya kurang tahu, saya nggak curiga. Dia ujuk salam, katanya assalamualaikum, 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 ketuk-ketuk pintu gerbang. Karena sudah 3 kali ngucap salam, lalu saya jawab sambil turun dari lantai 2 ke bawah, waalaikumsalam, tunggu sebentar, kata saya waktu itu ya. Dia mau masuk katanya, silahkan, kata saya, walaupun ini rumah orang karena lagi direnovasi, silahkan. Jika kirain itu mau minta makan, mau minta minum, mungkin takut saya itu, oh ini kakek mungkin kelaparan gitu. Saya lagi berdoa waktu itu, alhamdulillah. Nah setelah itu kakek itu naik ke atas ke lantai 2 ya. Dia ngasih tahu sama saya, mulai dari saat ini kamu harus rajin berpuasa, katanya ya, akan saya tugaskan. Dan Kangjeng Nyimas Putri, dia bilangnya nyuruh sama saya, katanya saya harus menemui juragan, begitu dia bilangnya, harus menyampaikan tugas ini dari sang ratu. Ratunya nggak tahu ratu apa, saya kurang tahu, katanya dari istana lautan yang disuruh oleh leluhurnya lagi untuk menjaga lautan, katanya. Kangjeng Nyimas Ratu itu katanya nyuruh Mbah Tolib untuk menyampaikan sama saya supaya saya
rajin sembahyang, mungkin seperti itu ya, rajin berpuasa. Insya Allah sedikit-sedikit saya ingin bersedekah ke fakir miskin atau ke anak yatim yang sudah Anda berikan, saya sudah berikan lagi ke haknya, mudah-mudahan seperti itu. Waktu itu sejak itu saya puasa terus, 2016 saya puasa terus sampai sebulan, 2 bulan, sampai 3 bulan, sampai 4 bulan terus. Tidak boleh berhenti, saya harus berhenti seminggu, sudah disuruh lagi puasa oleh Kangjeng Nyimas Putri yang tinggal di Padepokan. Nggak jauh dari Kangjeng Syekh Uban lokasinya ya. Kangjeng Nyimas Putri yang nyuruh puasa terus sama saya, sama Kangjeng Nyimas Ratu yang mengutus ke pengersana Syekh Mbah Tholib. Katanya Mbah Tholib itu yang menyebarkan agama Islam pertama di Pulau Jawa, Kabupaten Banyumas, Desa Cikakak, Kampung Cikakak. Katanya, saya juga belum pernah ke sana, nggak tahu tempatnya. Cuman dia waktu itu mendirikan masjid tahun, nih ada di tembok saya tulis, nih belum kelihatan tahun, cuman bahasa Arab tulisannya gini, 8 8 2 1, bahasa Arab seperti itu, bahasa Arab begini, 2 ngejejer, terus ada yang begitunya, terus ada angka 1-nya. Katanya tahun 1288 membangun itu. Kata saya, kek itu kenapa? Dia kan ngasih tahu saya mendirikan masjid ini tahun 8821, tulisannya cuman bahasa Arab di tiang masjidnya itu. Saya dilihatin sama saya waktu saya kerja di Cinere, saya mendirikan masjid itu tahun 8821, cuman bahasa Arab. Kalau Arab kan dibacanya dari kanan ke kiri, sahabat-sahabat. Itu tahun berapa kayak saya kurang tahu, saya nggak ngerti, itu kayaknya bahasa Arab. Iya, emang itu bahasa Arab katanya. Kalau Latinnya itu tahun 1288 saya mendirikan Masjid Zakat Tunggal katanya, yang tiangnya 1. Maaf, saya belum pernah ke sana. Seperti itu. Nah, saya terus disuruh puasa dari 2017 sampai cuman tahun ini 2021 saya belum disuruh puasa ya. Bukan belum disuruh puasa, disuruh, cuman keburu puasa yang fardu, insya Allah setelah Syawal, seperti itu. Karena dia pesannya, terus kamu belajar bahasa sholawat, lihat orang-orang ya, kalau bisa kamu datangi ustadz ulama, katanya seperti itu. Walaupun enggak turutin kata saya, dia baca sholawat seperti yang Kang Ujang ucapkan sholawatnya itu. Cuma saya itu jarang dimasukkan ke YouTube ya, kayak orang habis sembahyang 5 balik apa 10 balik misalnya gitu. Nah, lama-lama saya melihat itu punya HP Android yang bisa itu ya. Saya sering melihat, oh ternyata sholawat itu yang suka dibaca sama Kang Ujang Bustomi yang dikasih sama saya oleh Mbah Tholib ya, sahabat-sahabat Mbah Tholib yang ada di Kabupaten Banyumas, Kampung Cikakak, Desa Cikakak, mungkin seperti itu. Maaf kalau nggak salah ditulis waktu malam, ada kakek-kakeknya. Saya tulis di buku, mungkin kayaknya kalau nggak kebuang bukunya masih ada. Tanggalnya juga ditulis, malam Kamis, saya masih ingat, jam 1. Nah, sampai terus saya disuruh puasa paling lama itu 4 bulan ya. Alhamdulillah setelah tamat yang 4 bulan, sahabat-sahabat, kirain nggak nyuruh lagi. Mungkin itu untuk menghapus kesalahan-kesalahan saya atau dosa-dosa saya nggak tahu, hanya Tuhan yang tahu. Nyuruhnya seperti itu, katanya dari Kangjeng Ratu untuk menyampaikan amanat itu ke juragan, katanya gitu Mbah bilangnya. Saya bilang, kek Mbah Ratu, Nyimas Ratu itu siapa? Kamu nggak usah tahu, yang penting saya yang tahu. Kamu laksanakan saja seperti itu perintahnya. Oke, siap, akan saya laksanakan. Sampai 2000
2018 masih saya puasa. 2018 bulan 7 saya langsung puasa. Katanya kamu harus puasa selama 5 bulan. Begitu selesai puasa 145 hari, insya Allah besoknya tahun baru, katanya 2019. Karena tahun 2020 19 itu Basiron, 20 mutakaliman. Nah, di tahun 20 mutakaliman bakal ada bencana yang sangat dahsyat katanya. Makanya mulai dari saat ini, dari 2017 kamu harus sering berpuasa. Insya Allah itu bisa mencegah nggak tahu lah pokoknya gitu. Mungkin itu urusan pangresa sama Tuhan, hanya Tuhan yang tahu, saya kurang tahu, orang bodoh. Pokoknya kamu harus rajin berpuasa seperti itu. Saya setelah itu berpuasa terus sampai saya disuruh puasa. Udah tamat yang 4 bulan saya puasa, baru 2 minggu lebaran ceritanya sudah disuruh lagi puasa selama 5 bulan. Saya ngucap astagfirullah kakek, yang kemarin juga belum lama saya lebaran, udah kamu lanjut aja, insya Allah kamu kuat, pokoknya kuat. Kamu harus yakin Tuhan itu pasti menguatkan Anda dari segala apapun katanya. Nah, saya 2018 itu bulan 7 saya puasa. Dari sini berangkat ke Jakarta. Setelah 9 hari di Jakarta, maksud saya mau puasa saya sambil kerja di proyek di Jakarta karena bos saya nelpon. Nah, setelah 9 hari saya puasa, sama bos saya ditelepon, katanya kesini, ada apa? Mau kerja ke Lombok. Ya, ke Lombok kalau nggak salah. Ke Lombok. Saya ikut. Kok kamu nggak makan? Katanya. Enggak, kata saya. Saya lagi libur makan siang. Mudah-mudahan kuat. Karena saya sudah dikuatkan oleh Sang Pencipta ya. Itu cerita saya. Alhamdulillah sampai saya 5 bulan berpuasa. Melihat perempuan juga setelah tamat puasa yang 5 bulan, saya nggak mau. Cuman cewek itu cantik banget, bohai lagi, cuman sebatas gitu aja, nggak sedikitin hati. Kok saya mau sama dia? Enggak. Mujizatnya itu bener-bener dahsyat. Melihat cewek cantik banget, buset cewek cantik banget, hanya sebatas itu, enggak, aduh penasaran, enggak. Setelah puasa yang 5 bulan sampai sekarang, bener. Mbah Tolib saran sama saya, udah kamu jangan mau sama cewek yang lain. Kalau bahasa Sundanya jangan ulah kabita ku awe nu boha jeung geulisna gitu. Kalau suruh bahasa Sunda kamu jangan tertarik sama perempuan cantik, bohai atau kaya ya. Nanti juga rezekimu bakal datang sendiri. Teruslah kamu berpuasa seikhlasnya. Insya Allah saya waktu itu ikhlas lillahi ta'ala, walaupun panasnya luar biasa. Tahu kan sahabat-sahabat panasnya Lombok, sampai kelapa kelopok yang kerja juga. Sahabat-sahabat saya ikut kerja di lantai 5 waktu ngebobok coran itu, di waktu ngerenovasi Hotel Katamaran. Silahkan, Hotel Katamaran itu kan kena gempa. Waktu itu sama bos saya, semuanya anak buahnya sekitar 70 lebih lah, dibawa ke daerah Lombok ngerenovasi Hotel Katamara daerah Lombok ya. Alhamdulillah saya kuat, saya dikuatkan oleh Sang Pencipta, karena saya yakin tidak ada yang punya kekuatan, hanya Allah yang punya kekuatan. Yang menguatkan itu hanya Allah, bukan kita. Kita mah nggak kuat apa-apa. Kata Tuhan, kamu loyo, ya pasti loyo. Kata Tuhan, kamu kuat, pasti kuat. Kita harus yakin, kalau nggak yakin tetap aja bohong, ngapain. Alhamdulillah sejak itu dan saya juga masih disuruh 7 bulan lagi ya. Tahu itu 3 kali atau 2 kali atau sekali, saya nggak tahu karena belum iman. Yang jelas saya sudah disuruh lagi setelah bulan haji, katanya kamu harus berpuasa selama 7 bulan. Tahu berturut-turut, tahu nggak sahabat-sahabat? Saya nggak tahu. Itu yang ngasih informasinya Pangersana Mbah Tolib dari Kabupaten Banyumas, Desa Cikakak, Kampung Cikakak, yang mendirikan masjid tahun
8821 atau 1288. Mungkin dari tahun itu sampai sekarang sekitar 732 tahunan mungkin ya, seperti itu. Lama juga ya pemirsa. Katanya di situ saya yang pertama menyebarkan agama yang terbaik. Seperti itu dia bilangnya. Bahkan cuman bulan-bulan ini dia belum datang. Kelihatan cuman jauh gitu. Saya lihat kesepuhan itu jauh lagi berdoa di sana memohon ampun terus. Dia itu kayak seperti ada yang dipegangnya cuma tasbih. Subhanallah, subhanallah. Itu dia yang disebut. Kedengar sama kuping saya juga, subhanallah, subhanallah. Itu kesepuhan itu ya, Mbah Tholib namanya. Kalau dulu kan jarang dipanggil Syekh, dipanggilnya Mbah. Kalau ada ulama besar, Mbah katanya. Seperti itu. Mbah Tholib bilang itu alias Syekh Tholib yang mendirikan Masjid Sakatunggal tahun 1288 atau bisa disebut bahasa Arabnya 882 Hijri, seperti itu. Belum ada zaman para wali katanya, belum. Kalau nggak salah, maaf jika saya salah, mungkin itu kesalahan saya. Jika benar, kebenaran hanya milik Allah. Seperti itu sahabat-sahabat. Ini supaya sahabat-sahabat mengingatkan kalau kita ya pasti semuanya juga pasti punya kesalahan. Manusia pasti punya kesalahan. Pasti. Mungkin kebenaran juga punya, kesalahan juga punya. Mungkin daripada kebenaran lebih banyak kesalahan. Maka dari itu ya sahabat-sahabat, tolong dibetulkan sedikit demi sedikit, lama-lama insya Allah betul sendiri ya. Kalau nggak mau dibetulkan sama orang lain, betulkanlah diri sendiri sama diri sendiri sebelum dibetulkan sama orang lain. Kalau sahabat-sahabat takut kesinggung disadarkan sama orang lain, sadar sendiri ya. Atau takut disadarkan sama orang lain, lebih baik Anda lakukanlah yang terbaik buat diri Anda sendiri. Seperti itu ya. Ini bukan menggurui sahabat-sahabat, karena itu kelakuan saya. Dulu saya tukang mabuk, tanyain aja sama sahabat-sahabat kalau sampean gak percaya. Sahabat-sahabat, saya itu pemabuk dulunya bener, sampai jujur ya, adalah 15 tahun mas saya. Hampir 15 tahunan saya mabuk. Cuma sekarang alhamdulillah saya lagi berhenti karena disuruh berhenti oleh kesepuhan. Mungkin kesepuhan itu sayang sama kita ya, ingin menolong kita. Bukan untuk dia, amal ibadah kita bukan untuk kesepuhan itu. Untuk diri kita sendiri. Mungkin kesepuhan itu hanya menyampaikan amanat dari Bunda Ratu, Sang Ratu, saya nggak tahu. Katanya dari yang menjaga pantai Sari Selatan, katanya dari Ratu itu. Dia bilangnya seperti itu. Sampaikan katanya kepada juragan. Dia lagi ada di Kelurahan Gandul, Kecamatan Cinere. Silahkan temui. Mungkin seperti itu. Dia bilangnya begitu. Saya disuruh mendatangi juragan. Saya cuman dikasih amanat oleh Bunda Ratu begitu kan. Mungkin itu baik, mungkin ya. Nggak mungkin Bunda Ratu jelek. Pasti baik kelakuannya. Soalnya kesepuhan itu bilangnya sama saya seperti itu. Mulai saat itu saya sering memperbaiki diri. Mudah-mudahan kalau saya kesalahan sama orang yang buru-buru, saya minta maaf sama siapapun ya. Mudah-mudahan kalau seandainya kita dulunya suka mabok, suka itu, mendingan berhentilah. Buat apa itu ya, tidak ada gunanya. Kalau punya uang sedikit misalnya buat sahabat-sahabat, mendingan dikasih ke fakir miskin. Seridonya aja, kita ridho 10.000 ya udah kasih 10.000. Kita ridhonya berapa ya udah kasih berapa. Tuhan insya Allah akan melipat gandakan pemberian kita ya. Mudah-mudahan seperti itu sahabat-sahabat. Sahabat-sahabat, saya bermimpi. Kayaknya bukan mimpi, kata istri saya. Saya menyebutkan pesantren apa padepokan, saya kurang tahu ya. Almanan.
sebelum saya punya channel, sebelum saya punya Android. Katanya keluaran pesantren dari Almanan. Emang Almanan itu di mana? Waduh, saya kurang tahu, kata saya, ngejawab istri saya. Katanya kayak Gundam, Almanan. Oh iya, pondok pesantren Almanan. Istri saya bilang gitu. Saya nggak tahu, itu bukan mimpi, mungkin Gundam apa gimana, apa ngego, saya kurang tahu ya. Jika sahabat-sahabat yang pernah pesantren di pesantren Almanan, tinggal bicara aja ya di Facebook atau di YouTube juga boleh ya. Saya dulu itu belum punya Android, mungkin kayak semacam mimpi kali ya. Emang pernah pesantren di pesantren Almanan, emangnya kenapa, kata saya menjawab istri. Semalam Gundam, katanya saya habis pergi dari pesantren Almanan, katanya, dia bilang begitu. Waduh, saya belum pernah dengar Almanan itu di mana adanya, karena saya belum punya YouTube. Jika sahabat-sahabat pernah pesantren